teman-teman semua. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem sawah surjan. Untuk lebih jelasnya, simak terus video ini ya. Surjan adalah suatu sistem pertanaman yang terdiri lebih dari satu jenis tanaman atau polikultur yang dicirikan oleh perbedaan tinggi permukaan bidang tanam pada suatu luasan lahan. Kata surjan diambil dari bahasa Jawa yang artinya luri atau garis-garis. Hamparan surjan jika tampak dari atas seperti susunan garis yang berselang-seling antara bagian atas yang disebut dengan guludan yang dapat ditanami palawija atau hortikultura, contohnya bawang merah, dan bagian bawah yang disebut dengan tabuan dapat ditanami padi. Kelebihan penerapan sistem surjan di ekosistem pertanian yaitu memaksimalkan penggunaan lahan dengan menanam berbagai jenis tanaman sehingga menghasilkan produksi yang lebih beragam dan meningkatkan pendapatan. Penerapan pola tanam polikultur juga bermanfaat dalam pengendalian hama secara alami dan dapat memberikan efek positif untuk mengurangi populasi serangga hama, penyakit, serta gulma. Sistem surjan juga memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, seperti tanaman budidaya, gulma, hingga interaksi antara serangga herbivor dan musuh alaminya. Salah satu penerapan sistem surjan yaitu di Desa Gotaan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Tanaman yang dibudidayakan yaitu bawang merah. Hama yang sering dijumpai pada budidaya tanaman bawang merah yaitu Spodoptera exigua atau biasa disebut ulat gerayak. Ulat gerayak dapat menyerang tanaman sejak fase pertumbuhan awal pada 1-10 hari setelah tanam sampai dengan fase pematangan umbi pada 51-65 hari setelah tanam. Ulat menyerang tanaman bawang merah dengan cara melubangi bagian ujung daun, lalu masuk ke dalam daun bawang, kemudian memakan permukaan daun bagian dalam hingga tersisa bagian epidermis luar. Gejala dari serangan Spodoptera exigua yaitu daun bawang merah terlihat menerawang, tembus cahaya, atau terlihat bercak-bercak putih transparan dan akhirnya daun terkulai. Sedangkan untuk penyakit yang dijumpai adalah hawar daun dan moler. Penyakit hawar daun disebabkan oleh jamur Stemphylium vesicarium. Gejala berupa munculnya lesi kecil berwarna kuning pucat pada daun, kemudian membesar dan menjadi bulat telur memanjang, serta berwarna coklat tua sampai hitam. Infeksi parah dapat menyebabkan kerusakan jaringan yang luas. Penyakit moler disebabkan oleh kompleks spesies dari jamur Fusarium. Gejala yang muncul adalah batang semu, daun menguning dan terpelintir serta rapuhnya perakaran tanaman sehingga mudah dicabut. Pemantauan hama dan penyakit penting dilakukan untuk menentukan upaya dalam pengendalian. Pengendalian hama antara lain dengan pemasangan perangkap feromon seks Spodoptera exigua dan perangkap yellow sticky trap yang dapat menarik serangga yang menyukai warna kuning cerah. Kemudian terdapat pula perangkap pitfall. Perangkap ini dapat memerangkap serangga yang berjalan di atas permukaan tanah. Pengendalian penyakit dapat dilakukan dengan melakukan seed treatment, di mana dilakukan perendaman benih bawang merah sebelum ditanam menggunakan agen hayati, yaitu Bacillus phaerecensis, Mycorrhiza, dan Trichoderma. Perendaman ini dilakukan selama 1 jam, setelah itu benih siap ditanam. Kegiatan pengamatan hama dan penyakit di lahan surjan dilakukan setiap 1 minggu sekali, mulai dari awal tanam hingga panen, dengan cara melihat gejala yang muncul. Peningkatan keanekaragaman tanaman dalam agroekosistem dapat meningkatkan keanekaragaman serangga yang ada, baik serangga yang berperan sebagai herbivora maupun musuh alami. Serangga herbivora merupakan serangga yang dapat menimbulkan kerugian pada tanaman yang dibudidayakan. Oleh sebab itu, serangga herbivora dapat berperan menjadi hama. Penurunan keanekaragaman jenis serangga herbivora pada suatu lahan dapat mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman musuh alami. Musuh alami dapat dikelompokkan menjadi serangga predator dan parasitoid. Keduanya berfungsi sebagai penekan dan penyeimbang populasi hama pada tanaman budidaya bawang merah di ekosistem surjan.
Pada hakikatnya, musuh alami yang ada di alam dapat mengendalikan hama secara alami pada saat lingkungan sekitar memungkinkan untuk berkembangnya musuh alami tersebut. Pada suatu ekosistem tidak akan pernah lepas dengan adanya tumbuhan liar atau yang sering disebut gulma. Tanaman liar atau gulma merupakan tumbuhan yang keberadaannya tidak diinginkan. Hal ini dapat disebabkan karena tumbuhnya gulma pada suatu lahan dapat menyebabkan terjadinya kompetisi dengan tanaman utama untuk mendapatkan air, zat hara, hingga cahaya, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman utama. Semakin beragamnya sistem penggunaan lahan, maka akan semakin beragam pula jenis gulma yang ada. Gulma pada suatu ekosistem pertanian juga dapat menjadi inang alternatif bagi semua serangga untuk mendapatkan sumber pakan lain dan sebagai tempat berlindung. Nah, itu dia video pengenalan tentang ekosistem sawah surjan. Semoga bermanfaat.